Sementara itu, di suatu tempat seseorang sedang berpikir dia sangat brengsek. Menurut penyelidikan rahasiaku akhir-akhir ini, di mana aku dihajar sang bin terakhir kali, dia tidak keluar sama sekali. Itu membuatku kesal. Seorang guru yang lurus, tapi dia melakukan serangan diam-diam. Yang lebih penting lagi, dia bahkan tidak menyesatkanku hingga kupikir pelakunya adalah orang lain. Dia benar-benar bajingan yang tidak tahu malu. Rupanya itu adalah si Paman Yao, atau si pengawalnya si nona muda Zouya ya, anaknya si wali kota. Tapi aku akan membiarkannya lolos kali ini, karena dia bisa memberikan sesuatu yang berharga seperti rumput Fredgrisan Mother. Kurasa dengan guru seperti itu, nona muda tidak akan diganggu atau dirugikan. Lalu seseorang pun menyela, "Tuan Yao, ya ada apa? Ada pesan dari tuan kita." Dia pun mengambil pesan itu, dan pesan itu berbunyi, "Aku sudah mendengar tentang Zouya. Aku akan datang ke kota Tianshuan untuk mengunjungi Tuan Zhang secara pribadi dalam beberapa hari." Rupanya ayah si Zouya akan datang ke kota Tianshuan. Yang mengaktifkan itu membutuhkan beberapa keberuntungan, dan memerlukan adalah pil kelas 3 yang harganya puluhan juta koin dan pil unravel yin ya. Saat aku datang ke kota Tianshuan, aku memohon yang mulia untuk membeli satu untukku dari serikat alkemis. Jadi aku juga harus melakukan beberapa persiapan lebih dahulu. Di samping itu, aku minta seorang membawakanmu 100.000 untuk Tuan Zhang, dan dia sudah menyelamatkan putriku. Jadi aku tidak bisa membiarkan dia membayar uang untuk kita. Kami orang Bayu tidak suka berutang budi pada seseorang. Kami tidak akan pernah membiarkan orang lain membantu kami dan menderita kerugian, kata si wali kota. "Ya, aku bawakan padamu." Wali kota juga secara khusus meminta untuk memberitahu Tuan Zhang. Dia akan membalas kebaikannya karena telah mengajar nona muda kita. "Baik, aku mengerti. Untuk saat ini jangan biarkan nona muda mengetahuinya. Kau boleh pergi sekarang," kata si Paman Yao. Namun saat itu juga si nona muda datang. "Paman Yao, nona muda, bisakah Anda meminta seorang untuk membantuku memeriksa harga pil yang disebut pil unravel yin? Dan apa itu lebih mahal dari forging? Pil unravel yin sangat berguna untuk orang yang punya tubuh yin murni. Jangan khawatir nona muda, wali kota akan membelikannya untukmu dalam beberapa hari," kata si Paman Yao. Wali kota pasti mengeluarkan banyak biaya untuk mengetahui informasi tentang pil unravel yin, tapi Zhang Xuan baru saja mengetahuinya dalam waktu singkat. Sang Tuan Zhang telah memberikan ini padaku, dan dia memintaku untuk fokus untuk berkultivasi. Ini adalah pil unravel yin. Nah, dia memberikannya padamu, kata si Paman Yao sambil kaget. "Benarkah? Setiap pil akan menelan puluhan juta emas, dan itu jumlah uang yang sangat besar bahkan untuk kota Bayu, dan kita butuh bertahun-tahun untuk pulih setelah membeli itu. Tapi Zhang Xuan memberikannya begitu saja." Si Paman Yao sangat kaget. "Bolehkah aku melihat pilmu?" kata si Paman Yao. "Baiklah, ini dia. Aura yang kuat ini memang pil kelas 3. Siapa si Zhang Xuan itu sebenarnya?" kata si Paman Yao. "Baiklah Paman Yao, aku akan minum pil ini. Bisakah Anda menjaga pintu untukku malam ini? Jangan biarkan siapapun masuk, oke?" Dia dengan mudah memberikan pil unravel yin pada nona muda yang bahkan wali kota tidak punya akses untuk membelinya. "Wali kota, aku tidak tahu kau ingin berutang. Aku tahu kau ingin tidak berutang budi padanya, tapi aku khawatir kita tidak akan mampu membayar kembali bantuan Zhang Xuan dalam waktu singkat," kata si Paman Yao. Sementara itu, si Zouya bersiap-siap untuk mandi. Dia telah melepaskan pakaiannya. Lalu dia pun bersiap sambil berendam meminum pil itu. "Tenangkan pikiranku, aku hanya harus fokus berkultivasi," kata si Zouya. "Lalu, dan biarkan teknik ini bekerja." Sementara itu, di sisi yang lain, ini adalah Sianto. "Hanya sekali, mari kita mulai. Biar ku coba dulu sedikit." Sianto pun mencoba obatnya sedikit ke tangannya, namun saat disentuhkan ke tangan, terasa tusukan-tusukan jarum yang sangat kuat. Apa ini? Ini sangat menyakitkan. "Mungkin aku bisa menyerah saja," kata Sianto dalam hati. "Tapi meningkatkan kekuatanku sedikit demi sedikit. Tapi jika itu menyentuh Tuan Zhang, apa dia juga akan menyerah padaku? Jika Tuan Zhang menyerah padaku, aku mungkin akan menjadi sampah seperti yang dulu. Aku telah mengunjungi 10 guru sebelumnya, tapi aku diusir, tak ada yang mau menerimaku. Dan hanya Tuan Zhang yang mau memberiku kesempatan. Mencemoohku karena gemuk dan punya kekuatan yang sangat buruk. Dia bahkan telah menciptakan teknik khusus untukku dan bekerja sepanjang waktu untuk mencari cairan ini.
untuk membantuku untuk membuat kemajuan dan terobosan. Aku tidak boleh membiarkan Tuan Zhang kecewa padaku. Baiklah Tuan Zhang, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku pasti bertahan. Sambil si Yanto mengambil air itu lagi di dalam botol, dia pun, ya siapa saja tidak akan ragu. Baiklah kalau begitu, ini akan menyakitkan, jadi percepat saja, siram saja semuanya sekaligus. Dia pun menyiramkannya ke dalam tubuhnya dan sesuatu terjadi. Dia terasa kesakitan. Dia pun pingsan saking sakitnya. Namun saat dia bangun, apa ini? Beberapa sisik telah muncul dari tubuhnya. Kenapa aku punya sisik tubuhku? Apa aku sudah berhasil? Ya entahlah, akan ku coba. Ya, sepertinya pohon ini cocok. Baiklah, ayo kita mulai. Aku akan menabrak pohon ini dengan kekuatanku yang sekarang. Baiklah, akan kugunakan beberapa cara lama terlebih dahulu. Ya, tiar. Dia pun menabrak sebuah pohon dan ternyata pohon itu tumbang dong dalam sekali tabrak. Rasanya cukup menggelitik dan saat tidak sakit sama sekali, kata si Yanto dalam hati. Dengan peningkatan pertahananku, apa kekuatanku juga meningkat. Aku sudah berhasil Tuan Zhang, aku berhasil, kata si Yanto berhasil. Namun di sisi yang lain, di rumah si Zhouya terdengar suara teriakan si Zhouya yang di dalam kamar mandi. Ya, si paman pun, Nona muda, jangan masuk Tuan Yao, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Aku sepertinya sudah menembus level 2 sekarang, kata si Zhouya. Ya, Kiku telah diaktifkan, itu bagus, selamat untukmu Nona muda. Aku membiarkan kekuatanku beredar melalui tubuh dengan teknik yang diberikan Tuan Zhang dan kemudian ki keras di tubuhku benar-benar telah banyak mereda. Di samping itu, apa aku benar-benar berhasil? Terima kasih Tuan Zhang, kata si Zhouya. Lalu pagi pun caang. Saat itu Zhang Xuan masih linglung dan tiba-tiba dia bangun. Kenapa aku tidur di sini? Seingatku kemarin aku berada di ya benar juga, aku masih di sekolah. Jadi mereka yang melakukannya. Aku sangat lelah kemarin hingga tertidur sambil duduk di bangku. Anak-anak itu pasti memindahkanku ke sini karena mereka tidak ingin aku sakit dan ingin aku tidur nyenyak, kata Zhang Xuan. Sekarang sudah siang. Sebagai guru terpelajar, aku harus menangani urusan mereka yang telah membayarku lebih dari 80 juta, kata Zhang Xuan. Lalu dia pun kembali ke mansion si Yang Xuan dan berpura-pura menjadi dukun Yang Xuan lagi. Dia pun disambut oleh si Akyang. Selamat datang Tuan. Baiklah, hentikan omong kosongmu itu, mari kita fokus saja ke bisnis. Baiklah, antri satu persatu, kata si Akyang. Lalu begitulah semuanya terjadi dengan begitu cepat. Dia menyembuhkan para pasiennya seperti dukun yang biasa. Terima kasih kedatangannya, kata si Akyang. Silahkan Tuan datang lagi. Para pelanggan pun puas. Lalu tiba-tiba saja berikutnya, permisi Tuan San. Seseorang menyela. Kami adalah guru dari Akademi Hong Tian. Hei, pergilah, jangan memotong antrian, kata si Akyang. Kalian pikir kalian siapa? Tidakkah kalian lihat semua orang berdiri dalam antrian? Dan kalian Akademi Hong Tian apa guru tidak tahu bagaimana cara mengikuti aturan, kata si Akyang. Ini adalah mansion Yan, jadi jika kalian melanggar aturan, seseorang akan mengusir kalian bahkan sebelum mengangkat tangan. Aku sambil gugup. Namun si Lusun pun berkata, tolong tenanglah Tuan San, namaku adalah Lusun, guru bintang 1 dari akademi, dan kami ingin mengunjungi Tuan Yang, jadi bisakah kamu membawa kami padanya? Bukankah dia anak satu-satunya dari Tuan Lu Chen? Yang seingatku dia orang yang mungkin dari seluruh kerajaan Tianxia menjadi guru terpelajar. Tapi ya, aku barusan berkata pergilah padanya. Dan sekarang aku menyinggung guru orang yang akan menjadi guru terpelajar di masa depan. Kenapa aku selalu membuat marah guru terpelajar sih? Dalam hati si Ak yang berkata seperti itu. Aku melihat Master membentak siapa saja yang dia mau. Jadi kupikir itu adalah hal yang mudah. Tapi ternyata itu sangat sulit dan tidak cocok untukku, kata si Ak yang dalam hati. Ini surat pengenalan diri kami. Kuharap kau bisa memberikannya pada Tuan Yang. Jika kami benar-benar dapat bertemu dengannya, kami pasti akan berterima kasih karena telah membantu kami, kata si Lusun. Ya baiklah, tunggu sebentar di sini, kata si Akyang sambil membawa surat perkenalan diri dari si Lusun. Karena masternya tidak sombong sama sekali. Bukankah siapa jadi tidak perlu memperhatikan kata-katanya Tuan Wang, kata si Lusun sambil menenangkan si Tuan Wang. Sementara itu, si guru Lusun sambil berbicara pada yang lain.
benar-benar perlu bicara dengan Tuan Yang tentang sesuatu yang penting sekarang. Oh, Anda Tuan Lu dan Tuan Wang, maaf kami tidak mengenalimu barusan. Kalian berdua adalah tokoh terkenal di seluruh akademi, selalu ingin mengunjungimu, tapi tidak menyangka kami bertemu di sini, kata para pengantri yang lain. Sungguh sesuatu kehormatan bisa bertemu dengan kalian. Semoga kita bertemu lagi dengan sering di lain hari ke depan. Namun si Akyang pun keluar dengan wajah musam. Maaf semuanya, ada hal penting terjadi. Dan apa maksudmu hal penting terjadi? Ya, guruku harus mengurus sesuatu yang penting. Kalian harus datang saja lain kali. Kenapa tiba-tiba begitu? Kata pengantri yang lain. Tidakkah Tuan yang membiarkan kami masuk? Membiarkan kalian masuk, aku bisa memberi dua pilihan kalian. Kalian dapat menyerahkan uang lalu kalian masuk, atau kalian ingin pergi dan ditendang oleh penjaga dari sini. Apa benar-benar dia itu adalah guru terpelajar? Selain itu, apa benar itu adalah perkataan Tuan Yang pada kami? Kau hanyalah seorang pelayan, jadi jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa kata-katamu dapat mewakili Tuanmu. Diam, siapapun yang ingin menemuinya harus mengantri, dan bahkan kecuali guru pun tidak terkecuali. Jika semua orang dapat punya surat pengenalan diri dan dapat menemuinya, maka Tuanku akan bekerja tanpa henti. Kalian menyebut diri kalian guru bintang, tapi mencoba hindari membayar uang dan memotong antrian. Jangan pernah mengeluhkan profesi guru, oke? Kata si Akyang. Sementara yang lain berkata, ya, jadi mereka tidak membayar uang dan menghubungi Tuan Yang hanya dengan pengenalan diri. Itu hak Tuan Yang mempermalukan mereka. Semua pengunjung sama, bahkan para guru bintang. Mereka tidak punya uang, dia bahkan ingin memotong antrian. Mereka sangat kurang ajar. Aku menyesal berkenalan dengan mereka barusan, kata para pengantri di sana. Sambil malu, mereka pun menutup wajah mereka. Tuan, kalian bisa pergi sekarang, atau kalian perlu seseorang untuk mengirim kalian keluar. Kau dasar breng. Tunggu. Maaf Tuan San, kami seharusnya tidak bertindak sembrono dan kasar. Kalau begitu kami pergi dulu. Lusun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata si Wang. Ayahku bisa saja mendapatkan uang sebanyak itu, tapi beberapa hari yang lalu dia baru saja belajar teknik tombak yang sangat ampuh, yang menghabiskan jutaan, jadi dia tidak punya uang yang sekarang saat ini, bahkan tidak menghasilkan ratusan ribu apalagi 3 juta. Rupanya si Wang adalah si guru tombak yang pernah diajari tombak naga sama si Zhang Xuan ya. Kalau begitu, aku tahu aku punya beberapa masalah dengan ayahku baru-baru ini. Ya benar Rusun, kau bisa meminjamnya dari Yang Mulia. Bukankah kau dibesarkan di istana? Jadi kuasa tidak akan terlalu sulit bagimu untuk meminjam 3 juta dari Yang Mulia. Kita akan membayarnya setelah berhasil menjadi murid Tuan Yang. Sementara itu, beberapa saat yang lalu, di mansion Tuan Yang atau si Zhang Xuan, orang itu, aku juga ingin tahu siapa orang itu. Aku begitu fokus menangani masalah para pengunjung di luar hingga aku bahkan tidak memperhatikan bagaimana orang ini masuk. Rupanya orang itu adalah masalah para pengunjung di luar, bahkan tidak memperhatikan bagaimana orang ini masuk. Dan rupanya orang itu adalah Yang Mulia. Namun si Yang Mulia itu pun malah tunduk kepada Zhang Xuan. Aku minta maaf karena mampir dengan cara seperti ini, tapi aku di sini untuk memohonmu agar menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan seseorang, kata Zhang Xuan. Bilang bahwa aku tidak melakukannya. Selain itu, meskipun kau ingin menyelamatkan seseorang, kau tidak seharusnya berpakaian seperti itu. Yang Mulia Raja, kau ini kan raja, dan datang ke sini untuk mengundang Anda setelah menyiapkan beberapa rahasia tentang connection stage. Tapi kondisi Grandmaster tiba-tiba memburuk tadi malam. Aku khawatir bahkan dia tidak bisa melewati hari ini. Itu sebabnya aku datang ke sini dengan terburu-buru. Aku sangat berharap Anda bisa ikut denganku dan menyelamatkan Grandmaster, kata si Yang Mulia sambil memohon kepada Zhang Xuan. Nah, jadi begitu ya. Dia berpikir kalau aku adalah harapan terakhir. Bagaimanapun juga orang ini adalah pedagang. Jika aku bisa menyelamatkan Grandmaster itu, aku yakin mereka tidak akan menyangka fakta bahwa mereka harus memberiku buku rahasia tentang Key Connection Stage. Baiklah, aku akan pergi denganmu melihatnya. Oke, yang beritahu ya orang-orang di luar. Aku akan pergi sekarang. Praktek ditutup hari ini, oke? Datang lain kali saja. Baiklah Tuan, kata si Akyang. Ayo pergi. Tuan Yang, ada begitu banyak orang di luar sana, jadi mungkin membutuhkan untuk mengikutiku. Ya, tidak masalah. Lalu mereka pun pergi menggunakan Qigongnya ya, atau jurus kecepatan. Sepanjang jalan ini aku hampir kehabisan tenaga, tapi Tuan Yang di belakangku tampak begitu tenang.
Ada sesak dan nafasnya seolah berlari seperti ini dengan mudahnya karena dia punya ki yang sangat kuat dan skill bergerak yang sangat bagus. Pantas saja 3 guru terpelajar sangat mengaguminya. Nilai dari kekuatan ini saja dia pasti mencapai puncak ki connection stage. Mungkin dia bahkan sudah menjadi martial art grandmaster stage, kata si yang mulia. Karena orang ini berlari dengan kecepatan penuh sejak awal, sepertinya kondisi grandmaster benar-benar buruk. Tapi bukankah itu sangat konyol? Aku akan menyelamatkan seseorang, tapi ini berubah menjadi lomba lari yang mengharuskanku mengejarkannya dengan segala cara. Jika bukan karena mengkhawatirkannya bahwa aku seorang master, dia pasti. Untungnya aku baru saja menguasai skill Happening Path Moving beberapa hari yang lalu, yang membuatku bisa menjadi bergerak lebih cepat. Rupanya Zhang Xuan pun dalam hatinya malah kesusahan. Kalau tidak, aku pasti kehilangan jejaknya dari tadi. Jika pikiranku mengembara sedetik saja, dia pasti akan hilang. Aku akan menggunakan skill Happening Path Moving untuk mengejarnya dengan semua usahaku, kata Zhang Xuan. Buku rahasia tentang Ki Conditioning Stage. Aku akan melepas Yang Xuan dari panggung setelah aku menguasai teknik itu. Kalau mereka pun tiba di halaman belakang istana. Ini dia Tuan Yang, Grandmaster ada di sini. Ya baiklah, ayo pergi. Saat di sana mereka disambut oleh 3 guru terpelajar yang sebelumnya. Tuan Yang, Tuan Yang, Tuan Yang. Oh, jadi kalian juga datang, kata si Zhang Xuan. Sementara ini adalah si kakek Grandmaster Kerajaan Tianshan, Shen Hong. Tolong selamatkan Grandmaster kami, Tuan Yang. Jika aku dapat menemukan cara untuk menyelamatkannya, aku pasti melakukannya. Pantas saja Yang Mulia begitu tergesa-gesa menemuiku. Dengan kondisinya saat ini, dia mungkin tidak akan dapat melewati hari ini jika tidak menerima perawatan tepat waktu. Baiklah, aku coba lihat dulu, kata Zhang Xuan sambil memegang denyut nadinya. Perpustakaan Heavenly Path tidak merespon. Apa Shen Hong sedang koma dan tidak sadarkan diri? Meskipun dia tidak koma, tidak mungkin untuk memaksanya untuk berdiri dan melakukan beberapa pukulan. Ya, seperti yang kita tahu dulur-dulurku, untuk memasuki atau mengetahui jurus orang lain, orang itu harus menunjukkan jurusnya atau melakukan gerakan di depan Zhang Xuan agar Zhang Xuan tahu dan bisa dibawa masuk ke dalam perpustakaan Heavenly Path miliknya ya. Sementara ini si Grandmaster ini lagi koma dan tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu si Zhang Xuan gak bisa masuk ke dalam perpustakaan Heavenly Path miliknya. Ya, Tuan Yang, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah menemukan cara untuk menyelamatkannya? Ya, kurang lebih begitu. Aku menyentuh orang dalam keadaan tidak sadar. Dalam buku yang relevan muncul perpustakaan. Tapi apa yang harus kulakukan dengan orang yang setengah mati seperti itu? Benar, apa kau punya sesuatu di sini untuk dapat membuat seseorang koma dan lalu seseorang pergi dengan cepat? Ya, tapi tidak membunuh mereka? Apa maksudmu, Tuan Yang? Aku ingin kalian menyadarkannya untuk beberapa saat. Seorang koma tapi tidak membunuhnya, tidak membunuh mereka. Dia pun bingung, si Yang Mulia bingung. Satu-satunya cara yang pernah didengar untuk menyelamatkan orang dari menanamkan ki ke pasien, memberi pasien obat-obatan, perawatan akupuntur. Aku tidak tahu itu masih ada cara seperti itu. Kita semua telah melihat betapa tidak biasanya metode Tuan Yan yang kan. Tapi kenapa dia bisa menginginkan sesuatu yang membuat jadi koma, tidak menyelamatkan Shen Hong setengah mati? Aku tidak mengerti sama sekali. Oh, aku punya bubuk, Tuan Yang. Hanya dengan satu hirupan bubuk ini, dia akan langsung pingsan. Bagaimana dengan ini? Aku tidak menyangka benar-benar punya hal seperti itu. Tapi karena kau seorang kaisar membawa hal semacam ini kemana-mana ya. Tolong jangan salah paham ini, Tuan Yang. Aku hanya membawa ini bersamaku kali ini karena aku takut kecelakaan. Baiklah, kalau begitu ayo lakukan. Ayo hirup, hanya satu hirupan saja sudah cukup. Hei, ayo Tuan. Hirup. Namun yang lain pun malah kenapa dia melakukannya seperti itu? Saat orang lain menyelamatkan seseorang, mereka akan membiarkan pasiennya minum tonik dan minum cairan spiritual dan menyerap ki. Tapi Tuan Yang meminta pasiennya untuk menghirup bubuk berbahaya. Tuan Yang, bubuk ini punya efek yang sangat kuat dan Grandmaster sudah sangat lemah, kata si raja. Efek yang tidak bisa menahannya ya. Ya, orang ini tergantung pada si utas takdir. Jika dia benar-benar pingsan, kekuatannya akan hilang dan dia bisa mati kapan saja, kata Zhang Xuan. Lalu adakah yang bisa meningkatkan daya hidupnya dalam waktu singkat agar dia tidak akan mati meskipun dia bangun? Mengalami koma tapi tidak mati, kata guru terpelajar. Ya, Tuan Liu dapat teknik diagnostik guru terpelajar. Apa ada kasus di mana hanya dapat mendiagnosis pasien setelah pasien pingsan?
Tuan Dio. Dalam teknik diagnostik guru terpelajar ada kasus di mana saat diagnosis pasien pingsan, ya menurut obat yang meningkatkan kekuatan hidupnya tidak akan banyak berpengaruh padanya sekarang. Ya astaga, jadi orang ini sudah jauh pergi sejauh itu. Apa aku akan gagal kali ini, kata Zhang Xuan dalam hati. Vitalitas orang di dalam waktu singkat seperti orang yang telah disebutkan oleh Yang Mulia barusan, itu meningkatkan kekuatan orang dan yang lemah dengan secara maksimal. Dan namun efek sampingnya, ya apa itu efek